Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sabila Nujulani, NPM saya 20 10 63 10 70 110. Saya dari kelas 4D PJKR, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas atletik, yaitu praktek mengajar menggunakan media audiovisual. Di sini saya menggunakan Google Meet untuk medianya. Dan dengan materi yaitu nomor atletik jalan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai mata perkuliahan hari ini, silakan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Baik, saya izin pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran atau kuliah pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Hening dipersilahkan. Doa tidak pernah selesai, berdoa dicukupkan. Terima kasih Farida. Langsung saja ya. Oh ya, nanti Farida untuk absensi terakhir ya. Di-story ke saya aja. Di screenshot aja, Bu. Iya, boleh. Baik, Bu. Oke, jadi kali ini di mata kuliah kali ini yaitu atletik, saya akan menjelaskan materi apa sih jalan cepat itu. Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak menuju dengan melangkah tanpa adanya hubungan lutut dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Nah, seperti contoh gambar samping ya, adik-adik perhatikan. Kaki depan menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Tumitnya, perhatikan tumitnya. Selanjutnya ada gerak dasar teknik jalan cepat. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik awalan, yang kedua ada teknik posisi badan, yang ketiga ada teknik langkah, dan yang keempat ada teknik akhiran, atau biasa disebut finish. Yang pertama, teknik awalan. Yang dilakukan oleh atlet jalan cepat sebelum memulai pertandingan. Pada tahap ini, atlet melakukan sikap sedia di posisi start, dan ketika petugas membunyikan aba-aba untuk bersedia, maka para atlet meletakkan salah satu kakinya lurus ke belakang. Sementara kaki lainnya digerakkan ke depan dengan posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Seperti gambar yang pertama nih. Posisi badan lurus ke depan. Ini bisa posisi badan saat start atau awalan pertama. Dan yang gambar kedua ini posisi badan saat para wasit melakukan aba-aba. Biasanya aba-abanya itu bersedia ya. Atau juga bisa disambung dengan membunyikan peluit. Yang kedua ada teknik posisi badan. Teknik kedua adalah mengenai posisi badan saat melakukan jalan cepat. Mengatur posisi badan ketika aba-aba atau fluid dibunyikan sangat mempengaruhi kecepatan saat jalan cepat. Sikap badan atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar
adalah menghadap lurus ke depan. Jadi adik-adik nggak boleh badannya itu condong ke belakang maupun condong ke depan. Karena jika gerakan posisi tubuh seperti itu bisa didiskualifikasi. Lalu sikap siku membentuk sudut 90 derajat. Tangan dan kaki digerakkan secara harmonis secara bergantian. Nah, jadi kita sebagai atlet wajib mempunyai irama tubuh, apalagi atlet jalan cepat, irama gerakan kaki dan tangan itu harus sama ya. Bukan sama sih, harus berirama harmonis. Jadi saat kanan tangan ke depan, yang kaki kiri, yang ke depan itu kaki kiri. Dan saat tangan kanan ke depan selanjutnya, berarti yang ke depan itu kaki kiri. Seperti itu gerakan selanjutnya. Dan selanjutnya yang ketiga ada teknik langkah kaki. Langkah kaki saat jalan cepat yang benar adalah kedua kaki digerakkan ke depan secara bergantian dengan berat atau beban tubuh bertumbuh pada paha. Saat menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ketika kaki bersentuhan dengan tanah, maka yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit dan kemudian ujung kaki. Seperti tadi yang saya bilang, jadi kaki yang mendarat duluan itu tumit ya. Jadi yang jadi tumpuan itu tumit, tapi beban diserahkan semuanya ada di paha. Dan jangan lupa kaki bagian belakang jangan diangkat. Soalnya jalan cepat ini bukan seperti lari ya, dan bukan juga seperti jalan biasa. Jalan cepat ini memiliki beberapa teknik yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, yang terakhir ada teknik akhiran atau biasa kita sebut finish. Pada saat finish, jangan langsung berhenti kayak patung gitu ya adik-adik. Jadi, pada saat melakukan jalan cepat, saat badan sudah menyentuh garis finish, biarkan saja melaju terus sampai hingga sejauh 5 meter kurang lebihnya 5 meter dari garis finish. Setelah menyentuh garis finish, gerakan tubuh akan otomatis semakin melambat dan akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa harus seperti itu? Ini tuh mengurangi cedera ya. Nah, kalau kita tiba-tiba berhenti gitu kayak patung setelah habis jalan cepat, kita akan kehilangan keseimbangan. Nah, nanti bisa mengakibatkan jatuh. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan selanjutnya ada peraturan jalan cepat. Baik, untuk peraturan ini ada yang mau membacakan barangkali dari adik-adik? Untuk Nazwa barangkali bisa dibacakan materi ini. Halo Najwa. Iya, Ibu izin membacakan. Ya, silakan. Bacain ya. Nah, peraturan jalan cepat ini ada beberapa. Ini yang pertama, jalan cepat harus dilakukan dengan kaki dengan menginjak tanah saat kaki bagian belakang diangkat untuk melangkah. Jadi, atlet tidak melakukan hal tersebut. Jika atlet tidak melakukan hal tersebut, maka atlet dianggap melanggar. Peserta didiskualifikasi jika mendapat 3 kartu merah dan 3 juri yang berbeda. Dengan berkembangnya zaman, perlombaan jalan cepat mengalami modifikasi peraturan, seperti jarak tempuh dan adanya waktu istirahat.
Dalam peraturan jalan cepat yang telah dimodifikasi, terdapat jeda istirahat selama 3-4 menit untuk jarak perlombaan 500-1000 meter. Syarat berdiri dilakukan untuk jalan cepat jarak 100 meter. Iya, oke. Terima kasih, Najwa. Jadi, itu penjelasan. Oke. Jadi, itulah adik-adik penjelasan tentang peraturan jalan cepat yang tadi dibacakan oleh Najwa. Yang tadi sebelumnya udah beberapa ada yang saya jelaskan tentang mengenai kaki depan yang menginjak tanah saat kaki bagian belakang diangkat untuk melangkah. Ada juga yang badan lurus ke depan. Nah, itu sudah termasuk peraturan dasar ya di jalan cepat ini. Selanjutnya ada contoh video gerakan kaki saat jalan cepat. Mungkin itu materinya apakah cukup jelas tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan adik-adik tentang materi yang dijelaskan tadi? Ibu, maaf izin bertanya. Ya, Najwa silahkan. Posisi badan, kenapa posisi badan harus tegak lurus ke depan saat jalan cepat? Kalau badan yang bungkuk atau condong ke depan itu gimana ya? Iya, tadi seperti yang saya jelaskan ya, badannya itu harus lurus ke depan karena itu udah merupakan peraturannya. Dan kalau kita badannya agak bungkuk atau condong ke depan itu namanya biasanya kita lari. Kalau jalan cepat itu badannya lurus ke depan. Gitu. Dan itu juga mempengaruhi kecepatan kita saat jalan. Soalnya nanti kalau kelihatan wasit atau kelihatan panitia pertandingan ya, itu bisa menyebabkan diskualifikasi. Apakah udah cukup? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, adik-adik, karena waktu juga udah makin larut ya, kita tutup saja. Untuk sebelum diakhiri, silakan dipimpin doanya tadi. Siapa yang memimpin doa, Farida? Iya Ibu, baik. Teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Farida. Nanti absennya kirim saja ke saya ya. Oke, adik-adik terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Mungkin saya tutup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, jadi itulah praktek mengajar menggunakan media audiovisual ala saya, Putri. Mohon maaf apabila banyak gangguan seperti jaringan dan suara yang tidak kondusif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Semoga saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.